Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin puding mozaik. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus Nutrijel plain. Kalau kalian mau pakai rasa leci juga boleh. 7 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Selanjutnya tuangkan 750 ml air putih, aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Tuangkan ke dalam wadah tahan panas, bagi adonan menjadi 5 bagian sama rata, beri pewarna makanan merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Setelah Nutrijelnya sudah diberi pewarna makanan semuanya, tunggu hingga dingin dan padat terlebih dahulu, baru setelah itu potong dadu. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak, masukkan 8 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus agar-agar plain, aduk-aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang susu cair tidak menggumpal. Selanjutnya, tuangkan 750 ml susu cair full cream. Aduk lagi sampai tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat.
Tuangkan Nutrijel ke dalam kotak susu secukupnya, kurang lebih sekitar 5 sendok makan. Kemudian tuangkan puding susu secukupnya ke dalam kotak susu, kurang lebih sekitar 5 sendok sayur. Tunggu hingga 3 menit terlebih dahulu, baru setelah itu tuangkan lagi Nutrijelnya. Kemudian puding susu secukupnya. Lakukan hingga selesai. Cara seperti ini bertujuan supaya Nutrijelnya nggak mengapung ke atas semuanya. Jadi setiap 3 menit sekali dituangkan sedikit demi sedikit ya. Setelah dituangkan semuanya, tunggu hingga dingin dan padat terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Karena ini dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam, hasilnya seperti ini. Keluarkan puding dari kotak susu secara perlahan. Sedikit longgarkan bagian samping-sampingnya, kemudian keluarkan secara perlahan seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya, puding mozaiknya sudah jadi. Selanjutnya potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Hasilnya bener-bener cantik banget. Bisa juga untuk ide jualan maupun cemilan di rumah bareng keluarga. Bisa juga untuk takjil buka puasa, dijamin ini enak banget, seger di mulut. Warnanya pun juga cantik, warna pelangi. Bisa dilihat ini dari teksturnya, pudingnya lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, manisnya pas, seger di mulut, dimakan dingin makin mantap banget. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Bikinnya pun sangat mudah, praktis, anti gagal, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin puding coklat busa nutrisari jeruk. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 4 sendok makan gula pasir, kalau suka manis boleh ditambah, setengah bungkus Nutrijel plain atau setara 1,5 sendok teh, satu sendok makan coklat bubuk. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti rasanya akan enak. Aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Masukkan 450 ml susu cair coklat, kalau nggak ada boleh pakai yang full krim putih. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata.
Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, selanjutnya angkat, tunggu hingga hangat dan uap panasnya berkurang terlebih dahulu, baru tuangkan ke dalam wadah plastik. Untuk besar kecilnya sesuai selera, mau pakai bentuk kotak seperti ini atau bentuk bulat juga boleh. Setelah dituangkan semuanya, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain, 1 bungkus nutrisari jeruk, boleh pakai 2 bungkus. Aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Selanjutnya masukkan 350 ml susu cair full cream, aduk lagi sampai tercampur merata. Supaya warnanya nggak pucat, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan oranye, kalau nggak suka boleh di skip. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, selanjutnya matikan api kompornya lalu angkat. Selanjutnya, siapkan 3 putih telur, mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih selama 3 menit. Setelah 1 menit berjalan, masukkan 7 sendok makan gula pasir. Dimasukkannya secara 3 tahap sedikit demi sedikit sambil dimixer. Mixer hingga adonannya softstick. Jadi softstick itu kalau adonannya dibalik nggak jatuh atau nggak lepas dari wadahnya. Jangan terlalu over mixer karena nanti adonannya akan berpori besar dan berair. Jadi cukup kurang lebih sekitar 3-4 menit saja menggunakan kecepatan maksimal. Lanjut, masukkan agar-agarnya dalam posisi masih panas sambil dimixer pelan-pelan. Setelah tercampur merata, matikan mixernya, lanjut aduk menggunakan spatula plastik supaya lebih tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan ke dalam wadah lalu rapikan dan padatkan. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut buat puding jeruknya, siapkan setengah bungkus Nutrijel plain, jadi itu setengah bungkus dari agar-agar coklat di awal tadi. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 bungkus nutrisari jeruk. Aduk-aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Masukkan 450 ml air putih. Aduk lagi sampai tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Tunggu hingga hangat dan uap panasnya berkurang terlebih dahulu, baru kemudian tuangkan di atas puding busa secara perlahan. Pastikan puding busanya sudah set dan padat, baru ditimpa puding jeruk. Nah, seperti ini ya, dituangkannya secara perlahan saja supaya tidak ambles ke bawah. Tunggu hingga padat terlebih dahulu, baru kemudian masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Karena ini dimakan dingin makin enak, makin segar banget. Hias menggunakan nata de coco seperti ini supaya tampilannya lebih menarik dan kelihatan segar banget.
Nah ini dia hasilnya, puding coklat busa jeruk nutrisarinya sudah jadi. Bisa untuk ide jualan, bisa untuk hampers, snack box maupun hantaran pernikahan. Bisa juga untuk ide jualan maupun ide bisnis, dijamin laris manis karena ini rasanya bener-bener enak banget. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Kelihatan dari penampilannya ini seger banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, seger di tenggorokan, manisnya pas, ada asem-asemnya sedikit dari nutrisarinya. Jadi ini perpaduan puding coklat dipadukan dengan puding busa jeruk. Apalagi ada nata de coconya, dijamin ini enak banget, sedikit krenyes-krenyes dari nata de coconya. Enak, seger, recommended. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Dijamin anti gagal, bikinnya pun sangat mudah, praktis. Satu resep ini dapatnya 3 box. Kalau kalian ingin bikin lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja untuk resep-resepnya. Kalau wadahnya mau pakai wadah ukuran yang lebih kecil juga boleh ya, supaya hasilnya lebih banyak. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin puding lumut gula merah. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, tuangkan 200 gram gula merah, 1 bungkus agar-agar plain, 1 butir telur, 700 ml air putih atau setara 3,5 gelas, satu saset susu kental manis, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, kemudian aduk sampai tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang. Kalau kalian ingin lumutnya kecil-kecil rapat-rapat, diaduk terus sampai selesai. Tapi kalau kalian ingin lumutnya itu besar-besar, jangan terlalu sering diaduk ya. Berhubung saya ingin lumutnya itu kecil-kecil rapat-rapat, jadi ini sesering mungkin diaduk. Kemudian saring untuk memisahkan dari ampas gula merahnya. Saya pindahkan lagi adonannya di panci yang pertama karena panci yang kedua ini ukurannya terlalu kecil. Selanjutnya, masak lagi menggunakan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat.
Masukkan ke dalam cetakan yang sudah dibasahi menggunakan air bersih. Tujuannya supaya nanti saat pudingnya sudah set dan padat, mudah dikeluarkan dari cetakan. Setelah pudingnya padat, masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Karena ini dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Setelah pudingnya sudah set dan padat, keluarkan dari cetakan, bantu balik pelan-pelan. Nah, ini dia hasilnya, puding lumut gula merahnya sudah jadi. Selanjutnya, potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Kelihatan dari penampilannya ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, manisnya pas, legit, enak, lembut. Dimakan dingin makin seger di tenggorokan. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Bikinnya pun sangat mudah, praktis, anti gagal, recommended. Kalau mau dicetak menggunakan cetakan ukuran kecil-kecil juga boleh, nggak harus langsung menggunakan cetakan ukuran besar seperti ini ya. Bisa untuk acara keluarga, arisan keluarga, maupun cemilan di rumah bareng keluarga. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin puding mangga. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 1 sendok makan biji selasih lalu rendam menggunakan air matang, aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan panci untuk memasak, tuangkan 4 sendok makan gula pasir, setengah bungkus agar-agar plain, aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Masukkan 450 ml air putih, aduk sampai tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Masukkan biji selasi yang sudah disisihkan tadi. Aduk sampai tercampur merata. Siapkan loyang diameter 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Sebelumnya sudah dibasahi menggunakan air bersih secara merata. Tujuannya supaya nanti saat pudingnya sudah padat mudah dikeluarkan dari loyang. Kemudian masukkan mangga yang sudah dipotong dadu secukupnya, lalu ratakan. Tuangkan adonan secara perlahan supaya mangganya tidak mengambang. Nah, seperti ini ya.
Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, untuk lapisan yang kedua, siapkan panci untuk memasak. Tuangkan 4 sendok makan gula pasir, setengah bungkus agar-agar plain. Aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Tuangkan 450 ml susu cair, aduk lagi sampai tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Tuangkan adonan ke dalam loyang secara perlahan. Pastikan puding kacanya sudah membentuk lapisan saat ditimpa puding susu. Tuangkan adonan secara menyebar supaya tidak mudah ambles ke bawah. Lakukan hingga selesai. Kalau sudah dituangkan semuanya, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan blender, masukkan 300 gram mangga, pastikan mangganya manis supaya nanti pudingnya rasanya akan enak. Tambahkan 100 ml air putih, blender hingga halus. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci untuk memasak. Tuangkan 8 sendok makan gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain. Aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Masukkan 500 ml susu cair. Aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan mangga yang sudah di blender tadi. Aduk lagi sampai tercampur merata. Dirasa warnanya kurang terang, boleh tambahkan 1-2 tetes pewarna makanan kuning. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Selanjutnya, tuangkan di atas puding susu pelan-pelan secara menyebar seperti ini. Pastikan puding susunya sudah membentuk lapisan supaya saat ditimpa puding mangga tidak mudah ambles ke bawah. Selanjutnya, tunggu hingga benar-benar pudingnya set dan padat terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Karena ini dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam, keluarkan puding dari loyang. Bantu balik pelan-pelan.
Nah ini dia hasilnya, puding mangganya sudah jadi. Hasilnya bener-bener cantik banget, bisa untuk ide jualan maupun hantaran pernikahan, bisa juga untuk cemilan di rumah bareng keluarga. Barangkali kalian punya stok mangga di rumah, bingung dibikin apa, dibikin puding mangga seperti ini, dijamin rasanya enak banget. Selain rasanya enak, tampilannya juga cantik banget. Selanjutnya potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, seger di tenggorokan, manisnya pas, pudingnya lembut, enak, mangganya juga manis. Jadi pastikan gunakan mangga yang manis supaya pudingnya rasanya enak. Perpaduan puding kaca, puding susu, dan juga puding mangga ini rasanya enak banget. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin puding roti tawar lapis karamel. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak. Tuangkan 6 sendok makan gula pasir, 30 ml air putih. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sampai kecoklatan. Setelah kecoklatan seperti ini, matikan api kompornya lalu angkat. Tuangkan ke dalam loyang lalu ratakan. Ini loyang yang saya pakai ukuran 21 x 9 dan tinggi 7 cm. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan blender, masukkan 3 lembar roti tawar tanpa kulit. Kalau ada kulitnya, boleh dipotong sedikit bagian kulitnya lalu disisihkan. Kemudian tuangkan 600 ml susu cair full cream, 180 gram susu kental manis, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 1 bungkus agar-agar plain, 2 kuning telur, setengah sendok teh vanila. Mohon maaf videonya nggak kerekam saat memasukkan vanilanya. Kemudian blender. Setelah di blender, tuangkan ke dalam panci. Selanjutnya, masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Tuangkan sepertiga bagian adonan ke dalam loyang.
Setelah dituangkan ke dalam loyang, kemudian beri coklat bubuk di bagian atasnya dengan cara diayak seperti ini. Setelah diberi coklat bubuk di bagian atasnya, kemudian tuangkan setengah bagian adonan. Dituangkannya secara perlahan sampai merata. Nah, seperti ini ya. Kemudian taburi menggunakan coklat bubuk lagi di bagian atasnya dengan cara diayak sampai merata. Setelah itu, tuangkan sisa adonan ke dalam loyang secara perlahan sampai merata. Dituangkannya pelan-pelan supaya bagian bawahnya nggak ambles. Setelah itu diamkan kurang lebih selama 30 menit sampai padat. Baru setelah itu masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam karena ini dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, hasilnya seperti ini. Kemudian sedikit renggangkan bagian samping-sampingnya, lalu bantu balik pelan-pelan. Nah, ini dia hasilnya, puding roti tawar lapis karamelnya sudah jadi. Hasilnya bener-bener cantik banget. Walaupun menggunakan telur, tapi ini nggak bau amis sama sekali ya, karena dikasih vanila. Potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Disajikan selagi dingin seperti ini dijamin rasanya seger banget di tenggorokan. Motifnya cantik dari coklat bubuknya tadi. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, seger di tenggorokan, manisnya pas, gak nyakitin gigi, manisnya gak lebay, jadi ini enak banget. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Lembut, enak, gak bau amis sama sekali walaupun menggunakan 2 kuning telur. Buat kalian yang punya roti tawar di rumah, bingung dibikin apa, dibikin cemilan puding roti tawar lapis karamel seperti ini, dijamin enak banget, bikin ketagihan, gak berhenti makan, karena ini bener-bener enak banget, seger banget. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.
Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin puding susu 3 bahan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 2 sendok makan gula pasir, boleh ditambah atau dikurangin sesuai selera. Kemudian siapkan 1 bungkus agar-agar plain, bagi menjadi 3 bagian sama rata, kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang bahan cair tidak menggumpal. Kemudian tuangkan 1 kotak susu cair full cream ukuran 250 ml untuk mereknya sesuai selera, gunting bagian atasnya. Aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat, kemudian tuangkan ke dalam kotak susu pelan-pelan seperti ini. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk yang kedua, siapkan 2 sendok makan gula pasir sama seperti tadi. Setengah sendok teh bubuk agar-agar putih, sebelumnya pancinya sudah dibilas menggunakan air bersih ya. Kalau nggak kalian bilas terlebih dahulu juga boleh, tapi kalian memasaknya harus berurutan seperti ini dari yang full cream, strawberry, kemudian coklat. Kemudian tuangkan 1 kotak susu stroberi ukuran 250 ml untuk mereknya sesuai selera, gunting bagian atasnya. Aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata, kemudian masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Selanjutnya, tuangkan ke dalam kotak susu pelan-pelan seperti ini. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk yang terakhir, siapkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh bubuk agar-agar putih. Aduk terlebih dahulu supaya nanti saat dituang susu cair tidak menggumpal. Tuangkan 1 kotak susu cair rasa coklat ukuran 250 ml untuk mereknya sesuai selera. Gunting bagian atasnya lalu tuangkan secara perlahan. Aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat.
Langsung tuangkan ke dalam kotak secara perlahan seperti ini. Kalau sudah, dinginkan terlebih dahulu hingga set dan padat, baru bisa kalian masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Karena ini dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam, hasilnya seperti ini. Kemudian gunting bagian samping-sampingnya mengikuti garis supaya hasilnya lebih rapi. Kemudian keluarkan puding dari kotak susu dengan cara dipencet-pencet seperti ini bagian samping-sampingnya secara perlahan. Nah, ini dia hasilnya, puding susu 3 bahannya sudah jadi. Selanjutnya potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, seger di tenggorokan, manisnya pas, dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Kalian harus wajib coba di rumah ya, dijamin bikin ketagihan. Enak banget, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin puding coklat. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 1 bungkus agar-agar plain. Kalau mau pakai yang rasa coklat juga boleh. Kemudian tambahkan 50 ml air putih. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan 3 sendok makan coklat bubuk. Kemudian tambahkan 100 ml susu cair. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, ini juga disisihkan terlebih dahulu. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti rasa pudingnya akan enak. Siapkan panci untuk memasak. Tuangkan 8 sendok makan gula pasir, 400 ml susu cair full cream, 1/4 sendok teh garam. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai berbuih.
Setelah mulai berbuih, tuangkan agar-agar yang sudah disisihkan tadi. Sebelum dituangkan, jangan lupa diaduk terlebih dahulu. Kemudian tuangkan juga larutan coklat yang sudah disisihkan tadi. Aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan 50 gram coklat batang. Kalau kalian mau pakai 100 gram juga boleh. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata, sampai coklat batangnya meleleh dan pudingnya mendidih. Setelah coklat batangnya meleleh dan pudingnya sudah mendidih, matikan api kompornya lalu angkat. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang dan suhunya agak turun. Kemudian tuangkan ke dalam kotak susu seperti ini, atau boleh juga dituangkan ke dalam cetakan. Tapi sebelumnya kotak susunya ini sudah dicuci hingga bersih dan dilap menggunakan kain atau tisu kering. Tuangkan secara perlahan seperti ini. Setelah adonan pudingnya sudah dituangkan semuanya ke dalam cetakan, kemudian tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Karena ini dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam, keluarkan puding dari kotak susu dengan cara digunting seperti ini bagian atasnya, lalu keluarkan secara perlahan. Selanjutnya, potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Ini tadi bagian atasnya sedikit ditaburi menggunakan coklat bubuk, kalau nggak suka boleh di skip. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, coklatnya berasa enak, manisnya pas, nggak bikin enek. Lembut, dimakan dingin seger banget di tenggorokan. Nggak berhenti makan karena bener-bener enak banget. Seenak ini kalian harus wajib coba di rumah ya. Bikinnya pun sangat mudah, praktis, anti gagal, recommended. Cocok banget untuk cemilan di rumah bareng keluarga. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil.
Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.